Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin da'in ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwati fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan sebuah ungkapan dari salah seorang sahabat yang ini menjadi kaidah bagi kita dalam ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah modal kita untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi waliyun min awliyaillah, salah satu dari wali-wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, yang kemudian akan dilindungi seluruh anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rafi' bin Khadij, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwa ada di antara paman-paman beliau yang juga merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman beliau ini mengatakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami dari beberapa amalan yang menurut kami perbuatan tersebut itu bermanfaat bagi kami, tapi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa sikap kami? Nah, inilah yang diajarkan kepada kita, sikap antara pandangan kita terhadap sesuatu itu bermanfaat atau tidak dengan ketundukan kita terhadap perintah ataupun larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa'u lana. Akan tetapi ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya lebih bermanfaat bagi kami. Masya Allah. Ini sebuah kaidah. Walaupun mungkin menurut kita, wah ini bagus, ini bermanfaat, ini mendatangkan keberuntungan, ini mungkin lebih menunjukkan kejayaan Islam, dan lain sebagainya menurut pandangan kita, benar. Tapi kalau memang sudah ada larangan dari Allah dan Rasulnya, yang kemudian kita sami'na wa ata'na, selain itu harus ada dalam hati kita bahwasanya mentaati perintah Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat. Makanya para ulama menyebutkan ketika menghimpun, dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya dalam syariat itu, dalam perintah Allah dan Rasulnya itu mengandung maslahat, mengandung manfaat. Ini dibahas oleh para ulama di dalam pelajaran al-maqasidus syariah, visi dan misi syariah. Kemudian mereka menyebutkan, di antaranya adalah secara nas disebutkan langsung maksudnya, tujuannya, visinya di dalam nas dengan lafal-lafal yang menunjukkan ketujuan seperti min ajli dzalika.
Oleh karena itulah kami menyuruh seperti ini. Ada kata-kata oleh karena itu menunjukkan itu tujuannya. Ataupun langsung disebutkan dalam hadis, khairun, lebih baik ini, afdol, lebih afdol ini, nafa, lebih bermanfaat ini. Itu langsung disebutkan di dalam dalil. Namun ada salah satu yang disebutkan oleh para ulama, cara mengetahui bahwasanya itu syariat ini ada manfaat dan ada mudaratnya, ada manfaatnya dan melarang dari mudarat adalah mujarradul amri wan nahyi. Ini Masya Allah. Mujarradul amri wan nahyi, hanya sekedar kita tahu ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, langsung harus terbersit di benak kita, berarti ada manfaatnya, ada maslahatnya, ada sebuah maksud maslahat yang diinginkan dari perintah ini. Begitu kita mendengar larangan, berarti langsung terbersit ada mafsadatnya, ada kerusakan yang sedang dicegah di dalamnya. Walaupun disebut oleh para ulama, walaupun di saat itu belum terbayangkan oleh kita apa manfaatnya dan apa mafsadatnya. Namun itulah keyakinan yang harus ada pada diri kita dahulu. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya harus berada di atas kecintaan, baik itu kecintaan pada diri kita sendiri, yang mana kecintaan itu melahirkan persamaan, mau nyamain. Banyak orang-orang yang punya idola, maka di antara yang mereka menunjukkan bentuk kecintaan mereka kepada idola adalah meniru. Walaupun secara uruf, secara adat nggak pantas pakaian itu di tempat kita, tapi gara-gara lebih besar rasa cinta mereka kepada idolanya, sehingga kepantesan ini hilang. Akhirnya mereka menirulah pakaian orang-orang luar negeri, orang-orang kafir, karena kecintaan sebagai idola. Walaupun menurut di sini tidak pantas itu pakaian, misalnya ya, itu pakaian yang pantasnya yang di Korea, gara-gara musim dingin seperti itu, kamu pakai di daerah sini, itu malah akan sumuk, keringetan, memunculkan bau badan. Tapi mereka nggak peduli. Kenapa? Karena gara cinta. Walaupun juga mereka tidak tahu, kayaknya nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya saya membeli baju ini demi mencontohi mereka. Nggak ada yang bayar. Dia juga nggak akan datang ke rumah saya. Dia juga tidak akan mengetahui siapa saya. Nggak ada manfaatnya. Tapi kenapa kita munculkan itu? Cinta. Nah, maka kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya haruslah lebih besar, karena di dalamnya ada manfaatnya. Allah memberikan pahala, memberikan ganjaran di akhirat nanti. Jadi ikhwas sekalian, ketika kita mempelajari muamalah, misalnya pembahasan muamalah, kalau ibadah lah oke. Kalau ibadah mungkin kita lebih menerima karena yang kita harapkan pahala akhirat. Tapi kalau muamalah yang ada keberuntungan real di depan mata kita kalau kita melakukannya. Nah, terkadang ada muamalah, ada ini bukan hanya muamalah ya, segala bentuk fikih yang berkaitan dengan harta. Ada yang menurut kita kok dilarang ya, padahal ada manfaatnya ya. Misalnya yang telah kita lewatin, misalnya kok dilarang ya jual bangkai ya, padahal kan masih bisa dimanfaatkan. Nah, kata-kata masih bisa dimanfaatkan itu benar, karena Rasulullah juga mengakui perkataan sahabat bahwasanya masih bisa memanfaatkan bangkai menjadi bentuk yang lain. Kemudian kita bilang kok dilarang ya. Nah, kata-kata ini jangan ada. Selama kita tahu itu ada larangannya, maka yakinlah bahwasanya pelarangan itu lebih bermanfaat bagi kita. Kapan kita tahu? Walaupun kita tidak tahu. Nah, terkadang ada hikmah-hikmah
yang tidak kita ketahui sekarang. Misalnya lain, kok disamakan ya anak durhaka dengan anak yang sangat berbakti, sama-sama perempuan ataupun sama-sama laki-laki, kok warisannya disamakan ya? Kenapa enggak dibedakan saja? Kan anak yang berbakti lebih dekat dengan orang tuanya, biar dia aja dapat yang harta yang lebih banyak. Tapi dalam syariat kita, pewarisan itu murni gara-gara hubungan nasab ataupun hubungan perkawinan suami istri ataupun hubungan wala, pembebasan budak. Tidak ada di antara yang menyebutkan ini syarat waris adalah bila anak berbakti. Enggak ada. Jadi kalau terbersit di hati kita, hilangkan pesan itu bahwasanya ada hikmah yang besar di dalamnya. Kan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya lebih kita anggap, lebih kita nilai bermanfaat daripada perasaan kita ataupun penilaian kita. Baik, inilah ya ikhwah sekalian, siapkan dasar keyakinan ini pada diri kita setiap kita mau mempelajari muamalah, fikih muamalah ataupun seluruh fikih yang ada kaitannya dengan harta di dalamnya. Seperti mungkin yang pernah kita sebutkan, ada zakat emas, ada zakat perak, sepakat, ijma' para ulama. Tapi tidak ada yang namanya zakat permata, zakat mutiara, zakat intan berlian. Walaupun harga benda-benda tadi lebih mahal daripada harga emas. Ada zakat onta, sapi, kambing, ada. Tapi tidak namanya zakat lele, zakat ayam. Walaupun orang peternak ayam lebih panennya enggak sampai sebulan, sekali panen lebih miliaran, tapi tidak ada yang namanya zakat ayam. Maka tidak perlu kita mempertentangkan syariat Allah. Tidak perlu kita menilai dengan perasaan kita. Yakinlah bahwasanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, wahai peternak sapi, wahai peternak kambing, kamu harus taat kepada Allah. Tidak perlu kamu mempertanyakan kenapa ataupun kamu munculkan kata-kata ketidakadilan, karena semua itu ada hikmah di dalamnya yang mungkin kita belum mengetahuinya. Baiklah, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Kita telah sampai ke halaman 98, sekarang masih di dalam benda-benda ataupun barang-barang yang ada kezoliman di dalamnya dalam penjualannya. Yang beliau masukkan sini adalah benda-benda yang tidak boleh dimanfaatkan, yaitu seperti najis, darah, anjing. Yang kemudian sekarang yang kita bahas sekarang adalah tentang babi. Keharaman babi ini yang disepakati oleh para ulama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Katakanlah, tidak aku dapatkan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang memakannya kecuali berupa bangkai dan darah yang terpancar atau yang mengalir ataupun daging babi, karena itu semua adalah najis. Nah, di sini kita harus meyakini bahwasanya haramnya babi itu mutlak. Apa kita katakan? Ta'abbudiyah, bukan mu'allalah. Ini harus kita ketahui. Diharamkan babi itu karena dia daging babi, karena memang diharamkan sebagai daging babi, bukan gara-gara ada sesuatu di dalamnya yang dinamakan mu'allalah, ada sebuah alasan.
Kalau mungkin ada yang sebagian yang mengatakan diharamkan gara-gara cacing pita, Ustaz. Ini kata-kata ini ya, diharamkan gara-gara, karena. Kalau kita pakai karena, berarti semua yang mengandung karena ini menjadi haram juga. Berarti kalau ketemu babi yang mengandung cacing pita, berarti haram juga. Afwan. Kalau kita mendapatkan kambing ketika kita sembelih ternyata ada cacing pita di dalam ususnya, berarti jadi haram dong. Karena ada kata-kata karena. Pernah nggak ketika kurban ternyata di dalam ususnya kita dapat cacing pita yang sangat panjang. Nah, kemudian apakah kita katakan jadi haram daging kambing? Tidak. Sterilkan dari cacing pita itu, haramnya itu bukan gara cacing pita, sterilkan demi untuk tidak sakit. Dagingnya kan cuci dengan bersih, misalnya panaskan, maka dagingnya menjadi halal dagingnya, cuma tidak memudaratkan lagi. Adapun daging babi ataupun babi, walaupun sudah disterilkan, ada teknologi untuk menghilangkan cacing pita misalnya, tetap dia haram. Karena adanya cacing pita itu bukan sebagai alasan. Itu bisa kita namakan sebagai hikmah. Dan hikmah itu bukan illah. Hikmah itu bukan alasan. Cuma ada sesuatu yang nampak di depan mata kita, itulah manfaatnya. Tapi apakah ada manfaat lain di baliknya? Banyak yang kita yakini, walaupun mungkin belum terbersih di benak kita sekarang ini. Beliau ataupun penulis juga di sini mengatakan, juga hukum najisnya babi dikiaskan dengan anjing. Sebagaimana anjing adalah najis, begitu juga dengan babi. Padahal anjing lebih baik dari babi. Nah, dari sisi terdapat manfaat pada anjing untuk berburu yang dibolehkan, menjaga kebun, ataupun mengungkap tindak kejahatan. Akan tetapi anjing lebih diharamkan, bahkan itu ada nas di dalam Al-Quran secara langsung. Beda dengan anjing, tidak ada nas untuk mengharamkan anjing di dalam Al-Quran. Itu di dalam hadis. Dengan demikian tidak dibolehkan menjual babi karena babi termasuk najis, dan karena Rasulullah SAW telah mengharamkan menjual babi dalam hadis yang sudah kita lewatin. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual minuman keras, bangkai, babi, dan juga berhala. Baik, sekarang bagaimana dengan pemanfaatan organ-organ babi? Nah, baik, ini babinya nggak boleh dimakan daging secara langsung. Nah, ada sebagian, apalagi pada zaman sekarang modern sekarang ini, ada bagian-bagian organ dari hewan itu bisa dimanfaatkan. Terutama yang paling banyak dimanfaatkan adalah babi. Wallahu ta'ala alam kenapa dipilih babi. Seperti hati, seperti nanti tulang yang akan diambil gelatin, hati tempat untuk pengembang biakan bakterinya. Padahal kan hewan lain ada hati juga, hewan lain juga ada tulang. Wallahu ta'ala alam kenapa mereka memilih, apakah faktor komersial lebih murah? Kalau kita tahu kalau babi itu sekali beranak berapa itu. Kalau sapi, Allah ta'ala alam apakah itu. Yang jelas kita sedang membahas tentang beberapa produksi yang dihasilkan dari daging babi dan dari babi. Yang pertama dibahas oleh beliau adalah gelatin. Gelatin merupakan protein yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang secara alami terdapat pada tulang atau kulit binatang. Ya kan, jadi sebenarnya bisa pada benda-benda yang lain. Gelatin yang diperoleh dari babi merupakan gelatin yang paling luas dipakai dalam industri pangan dan obat-obatan, mengingat gelatin dapat dari hewan ini paling murah dibandingkan dengan hewan lainnya. Berarti kan faktor komersial sebenarnya. Lebih murah, karena pemeliharaan babi ya bisa berkembang biak dengan cepat, kalau sapi tidak. Berarti sebenarnya ada alternatif, bukan alternatif, ada pilihan yang halal, ada. Jadi nggak ada kata-kata darurat di sini sebenarnya.
Baik. Untuk apa nih gelatin ini? Sebagai bahan pembuat permen lunak, jelly, es krim, formula susu formula, roti, daging olahan, sop, minuman, dan campuran susu. Yang ternyata dari sebutan ini semuanya bukan kebutuhan darurat. Bukan kalau nggak ada ini mati kita. Bahkan bukan kebutuhan primer. Tapi ternyata juga kebutuhan, mungkin malah kita bilang ini kebutuhan tertier. Nah, makan es krim kurang lembut dengan lebih lembut kan berarti cuma kenikmatan saja gitu. Susu yang lebih nikmat dengan yang tidak lebih nikmat, insyaallah ini kan. Ternyata bukan, alhamdulillah bukan suatu kebutuhan primer. Baik. Kemudian disebutkan oleh beliau di sini kode-kode gelatin yang berasal dari babi. Baik. Sebelum menjelaskan hukum gelatin, harus dijelaskan terlebih dahulu tentang namanya istihalah. Ini ada pembahasan di dalam fikih yang dinamakan dengan istihalatun najasah ataupun istihalatu perubahan wujud dari najis ataupun benda-benda yang diharamkan. Seperti wujud babi. Nah, beliau mencontohkan sini dibahas oleh para ulama juga, wujud babi berubah menjadi garam. Apakah garam tersebut hukumnya halal atau tidak? Gimana maksudnya? Misalnya di ladang garam yang luas, kemudian kita lihat. Kalau beda kalau nggak lihat, beda kalau kita nggak tahu. Kita lihat ada babi mati di situ, nggak diambil, dibiarkan, kemudian lama jadi seperti garam. Jadi benar-benar terjadi perubahan. Yang awalnya daging, kulit dan sebagainya, kemudian jadi sekarang garam. Ketika kita ambil sama. Baik, ini yang pernah kita bahas di dalam berubahnya kotoran hewan menjadi kompos. Cuma kalau di sana dibahasnya bukan makannya, tapi memanfaatkannya ataupun menjualnya. Baik. Yang disepakati oleh para ulama, berubahnya itu yang boleh adalah yaitu apabila khamar berubah menjadi cuka. Itu sepakat. Khamar dengan ikatan kimia tertentu dia bisa berubah menjadi CH3COH, yaitu cuka. Kalau memang bukan diproses oleh manusia, itu sepakat para ulama. Kalau ada diproses oleh manusia, itu ada perbedaan pendapatnya. Misalnya dia berubah dengan sendirinya, tersimpan berubah sendirian. Beda kalau diproses, itu ada perbedaan pendapat. Selain ini, ada perbedaan pendapat para ulama. Berubah dari najis menjadi ataupun dari haram menjadi bentuk yang benda-benda yang suci. Contohnya di sini adalah garam. Pendapat pertama, para ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa bila seekor babi jatuh ke dalam tambak pembuatan garam lalu mati dan berubah menjadi garam, maka garam tersebut hukumnya halal. Karena zat babi telah berubah menjadi garam dan garam hukumnya adalah halal. Jadi di sini benar-benar istihalah, berubah. Pendapat kedua, para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa garam yang berasal dari perubahan wujud babi hukumnya tetap haram. Karena zat babi adalah najis, sekalipun najis tersebut berubah menjadi bentuk lain, hukumnya tetap najis. Nah kemudian ini kan yang dibahas sekarang garam, berubah menjadi garam. Ada perbedaan pendapat. Dari kedua perbedaan pendapat inilah kemudian dianalisa oleh para ulama kontemporer sekarang ini tentang hukum gelatin. Apakah gelatin ini termasuk perubahan wujud atau tidak? Kalau memang termasuk perubahan wujud, baru kita masukkan ke khilaf ini. Ada khilaf. Kalau memang dia tidak terjadi perubahan wujud, dia masih babi.
masih bagian dari babi. Maka ini nggak usah dimasukkan ke khilaf. Khilaf itu baru dinamakan khilaf kalau benar-benar jadi bentuknya garam, tidak ada unsur babi lagi di dalamnya. Pendapat yang pertama, ini dinamakan dengan perbedaan sudut pandang. Pendapat yang pertama, gelatin yang berasal dari babi hukumnya halal. Pendapat ini menurut hasil seminar Forum Fikih dan Medis di Kuwait pada tahun 1995 dan didukung oleh Dr. Nazih Hamad, Dr. Muhammad Al-Harawi dan Basim Qarafi. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Bukan mengharamkan babinya, perhatikan ya. Karena mereka memakai pendapat tadi yaitu berubahnya wujud babi menjadi zat lain. Nah, menurut mereka gelatin itu bukan lagi zatnya babi, tapi menjadi bentuk zat lain, bahan kimia lain, ada ikatan sendiri. Kalau kita katakan seperti inilah Pak, sebagaimana garam yang terbuat dari yang berubah dari daging babi ini gara-gara terkuat dengan garam yang asli nggak ada bedanya, ataupun dengan ikan bangkai ikan yang halal, ikan yang tercampur situ, misalnya ini ikan, ini babi, berubah menjadi garam. Kita lihat, kita teliti di laboratorium ataupun zat yang kandung di dalamnya, ternyata sama. Berarti di sini zat babi ini sudah bukan babi lagi, zat ikan ini sudah bukan ikan lagi, sama-sama menjadi garam. Nah, begitu juga tentang gelatin menurut mereka, menurut pendapat yang pertama ini. Dia adalah zat yang baru yang tidak ada persamaan fisik dan sifat kimia dengan kolagen yang berasal dari babi. Ditanggapi, argumen pendapat ini tidak kuat karena ternyata gelatin yang berasal dari babi sangat mudah untuk diketahui melalui tes kimia sederhana. Ini menunjukkan bahwa proses perubahan wujud yang terjadi tidaklah sempurna. Berarti masih mengandung zat babinya. Pendapat kedua, gelatin berasal dari babi hukumnya haram dan najis. Pendapat ini merupakan keputusan berbagai lembaga fikih internasional, diantaranya Majelis Fikih Islami, Himpunan Fikih Islam, Dewan Fatwa Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia, dan pendapat ini juga didukung oleh sebagian besar para ulama fikih kontemporer. Kenapa alasannya? Karena dia masih zat asli, tidak berubah menjadi zat baru. Berarti dia masih berupa bagian dari babi. Dari sini beliau mengatakan, dari dua pendapat di atas hendaklah seorang muslim bersikap memilih yang lebih baik untuk diri dan agamanya, yaitu menghindari segala produk yang mengandung gelatin babi sebagai salah satu bahan bakunya. Karena bagaimanapun juga asal gelatin ini adalah babi, dan babi telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau menyebutkan di sini, demikian juga diharamkan seorang dokter untuk memberikan resep obat-obatan yang mengandung gelatin babi, sekalipun keberadaan gelatin hanyalah sebagai bahan campuran. Baik, ini yang tentang gelatinnya. Jadi hukumnya kita sepakati, kita rojihkan, karena ini mayoritas para ulama kontemporer sekarang ini juga mengatakan itu haram. Wallahu ta'ala alam. Baik, yang berikutnya adalah vaksin yang mengandung gelatin babi. Kalau tadi misalnya sudah disyaratkan, jawabannya adalah haram juga. Saya telah disyaratkan tadi bahwa dokter dilarang untuk meresepkan obat yang mengandung gelatin babi. Nah, di sini juga gelatin babi hukumnya adalah najis. Lalu bagaimanakah hukum melakukan vaksinasi dengan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu seperti vaksin meningitis yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan visa haji dan umroh? Nah, laporan dari berbagai sumber memang dinyatakan bahwa vaksin meningitis mengandung gelatin babi. Gelatin babi hukumnya najis dan haram hukumnya dimasukkan dalam tubuh. Maka hukum melakukan vaksin ini adalah haram. Gimana? Ini kita mengatakan ya, vaksin gelatin itu bisa dari babi, bisa dari sapi. Tapi apakah vaksin meningitis yang ada sekarang ini, yang beredar sekarang ini, kalaupun memang dulu pernah terdapat vaksin mengandung gelatin babi, apakah vaksin yang sekarang masih sama dengan yang dulu atau sudah berubah atau ada fatwa MUI? Wallahu ta'ala alam, ini yang
tugas kita adalah tahqiqul manat. Kita sudah punya kaidah seperti ini, maka tugas kita adalah menentukan, memastikan sebelum kita mengkonsumsinya. Kemudian beliau mengatakan, akan tetapi hukum haram ini bisa berubah dalam kondisi tertentu, yaitu bila tidak terdapat alternatif lain sebagai pengganti vaksin yang mengandung gelatin babi. Karena ada kondisi-kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu yang haram dalam kondisi darurat, yang kalau kita tidak lakukan akan meninggal. Akan tetapi di akhir boleh mengatakan, akan tetapi jika terdapat alternatif lain pengganti gelatin babi seperti gelatin sapi, maka seyogyanya pihak yang berwenang di sebuah negara berpenduduk Islam untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi rakyatnya. Baik, jadi kita sudah punya kaidah seperti ini. Ada alternatif gelatin dari sapi. Gelatin berarti vaksin yang mengandung gelatin babi haram, berarti mengkonsumsinya haram. Terus nanti antum tanya nih, gimana Ustaz kalau memang ternyata gelatinnya haram, kita kalau nggak disuntik kita nggak bisa haji ataupun umroh? Ana jawab Allahu a'lam. Karena itu rukun Islam dan tidak ada jalan lain. Maksudnya karena kita tidak bisa haji mandiri tanpa lewat negara, tidak bisa sama sekali, beda dengan zaman dulu. Maka jadi sini Allah Ta'ala mana tidak berani mengatakan apakah boleh Ustaz ataupun tidak boleh, apakah itu termasuk darurat. Wallahu ta'ala a'lam. Atau silakan tanya kepada ustaz-ustaz yang lebih senior. Baik, hukum lemak babi. Yang berikutnya ini adalah hukum lemak babi. Para ulama Islam telah sepakat bahwa seluruh bagian tubuh babi adalah najis dan itu termasuk lemaknya. Maka hukum lemak babi adalah najis dan tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk makanan yang telah dicampur lemak babi sebagai salah satu bahan bakunya. Makanan tersebut menjadi najis yang haram untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Baik, ini tentang pembahasan tentang babi dan makanan-makanan yang terbuat dari anggota bagian tubuh babi. Baik, yang berikutnya yaitu khamar ataupun minuman keras. Khamar adalah minuman yang memabukkan, terbuat dari air perasan anggur yang telah difermentasi atau dari air apa saja yang memabukkan. Memang ketika awal-awal turun larangan khamar, itu memang khamar umumnya dibuat dari perasan anggur. Tapi diharamkannya khamar itu ada alasan. Apa alasannya? Memabukkan. Yang mengerti kalau nanti, bayangkan anggur diperas menjadi jus. Jus anggur halal. Berubah menjadi khamar haram. Berubah menjadi cuka menjadi halal kembali. Berarti pengharamannya itu gara-gara alasan. Alasannya apa? Memabukkan. Berarti semua yang memabukkan maka dia adalah haram. Yang sekarang berbagai macam. Nah, dulu mungkin khamar tok, kemudian berkembang dari kurma, dari sari gandum, dan lain-lain sebagainya. Kalau sekarang makin bertambah lagi, sehingga ada opium, heroin, ekstasi, dan berbagai barang-barang yang memabukkan. Di sini ikhwas sekalian, akhirnya kita memiliki sebuah kaedah dalam masalah keharaman ini, yaitu segala yang memabukkan haram. Kita tidak mau peduli dengan namanya, dengan zatnya. Kalau memang terbukti memabukkan, maka itu menjadi haram. Inilah diantara yang disebut oleh para ulama, diantara bahayanya taqninus syariah. Taqnin itu adalah
diundang-undangkan, dijadikan undang-undang. Kalau metode pembuatan undang-undangnya itu tidak memakai kaedah tapi memakai nama-nama. Misalnya penggunaan zat-zat berikut ini itu dilarang oleh undang-undang yang akan menyebabkan hukum pidana. Disebutkanlah zat-zat di bawahnya, ganja, ini, itu dan sebagainya. Nah, kemudian ternyata berlaku undang-undang ini dari tahun sekian berlaku. Kemudian ternyata ada zat lain yang ternyata memabukkan, tapi tidak tercantum di sini. Yang terjadi apa? Akhirnya inilah menjadi diolah oleh tim pengacara agar tidak dipidana gara-gara ya kata-kata mereka belum ada undang-undangnya. Ini pernah terjadi di negeri kita. Ada seorang yang mengkonsumsi katinon. Katinon itu daun, dari daun dia banyak terdapat di Yaman, dinamakan al-qat. Itu kalau kita di sini nginang sirih gitu. Nah, mereka di sana nginangnya qat ini. Anak awal-awal sebelum ke Madinah, anak baca fatwa ulama al-qat haram, qat haram. Apa qat itu? Tulisannya qat itu. Tanya sama teman anak dari Yaman ketika di Madinah, qat itu apa? Cerita dia. Qat itu daun banyak, terus dimakan, bukan dimakan, dikunyah yang ditelan airnya. Nah, berarti lah mati anak ini kayak sirih. Terus apa itu? Terus kenapa para ulama mengharamkan yang anda baca? Itu ngefly. Orangnya itu ngefly, tidak sadar diri. Dibilang sama teman ini, anak-anak itu kalau ingin meminta sesuatu sama orang tuanya yang sebelumnya nggak boleh, itu mereka akan minta ketika bapaknya lagi ngefly. Pak, saya minta motor Pak ya. Iya, nanti kita beli katanya. Pak, saya minta ini Pak. Iya. Begitu dia sudah nggak ada lagi, Pak mana motornya Pak? Motor apa ditampar anaknya gitu, nggak mampu beli. Gitu. Nah, itu ternyata zatnya dinamakan sekarang katinon. Nah, terbebas. Ada orang yang pernah mengkonsumsi ini ditangkap, ternyata yang dikonsumsi adalah katinon. Nah, katinon belum ada undang-undangnya, terbebas. Nah, ini kalau dari syariat Islam enak. Kita katakan segala yang memabukkan, mau benda apapun yang kedepannya kalau dia memabukkan, maka itu haram. Ya, tapi buktikan dulu memabukkan atau tidak. Ya, dengan uji lab. Baik. Para ulama sepakat bahwa khamar, ingat ya, khamar ini kalau kita katakan khamar berarti minuman yang memabukkan, bukan hanya khusus anggur. Sepakat khamar haram diminum. Di sini ikhwah sekalian, bahkan ini bukan hanya kata-kata sepakat, bahkan haramnya khamar itu masuk ke dalam ma'lumun minad dini bid-darurah, yaitu hukum aksiomatik di dalam Islam. Apa itu aksiomatik? Sesuatu yang diterima dengan langsung tanpa harus ada pembuktian. Ini termasuk khamar. Kenapa? Sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan secara langsung dan ijma' para ulama, dan itu bisa dipahami oleh semua orang. Beda hal-hal yang mungkin perlu pendalaman, perlu pengkajian, perlu ikut ngaji lebih dalam untuk mengetahui dalil-dalil itu. Kalau khamar enggak. Begitu juga zina. Nah, berarti kalau ada yang menghalalkan khamar, berarti tidak perlu kita katakan jangan ada syubhat Ustaz, enggak ada. Kalau ada menghalalkan yang lain yang mungkin dalilnya kurang kuat menurut dia, hadisnya kurang kuat menurut dia, ada sisi yang lain, ada syubhat yang lain mungkin. Tapi dari mana syubhatnya khamar? Oh, jangan-jangan dia punya syubhat Ustaz? Enggak ada. Nah, berarti kalau ada orang mengkonsumsi khamar haram dihukum. Tapi kalau sampai menghalalkan khamar, naudzubillah min dzalik, dikatakan enggak apa-apa, boleh-boleh saja.
Beda kalau dia, ya saya nggak boleh, benar, haram, benar. Ya tapi saya ingin minum aja karena terbiasa. Akhirnya dia dosa, dia nggak dosa. Tapi enggak dikatakan halal. Apalagi kalau kehalalannya itu dinisbatkan kepada agama. Na'udzubillah min dzalik. Apa contohnya? Pernah lihat, pernah lewat video di perandaan tuh ada seorang pemuka agama sebuah kelompok tertentu, kelompok sesat sebenarnya. Dia mempraktekkan minuman keras dan dia bilang apa? Di surga nanti akan ada sungai dari khamar. Bayangkan lihat cobatnya itu. Kalau dia minum sendiri tanpa di-shooting, apa mafsadanya nggak luas. Tapi ini kan di-shooting, sengaja disebarkan. Nah, berarti saya minum sekarang sedikit untuk latihan masuk surga katanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan benar-benar dipraktekkan. Apalagi ini sudah dinisbatkan kepada agama. Loh, di agama di surga aja boleh kok. Nah, berarti saya di sini juga mempersiapkan. Jangan banyak-banyak lah. Nanti banyak-banyak biar di surga katanya. Ini apalagi ini lebih sesat lagi. Yang menghalalkan saja itu sudah bisa keluar dari Islam. Yang minum mengakui keharamannya, tidak menghalalkannya, dosa besar. Yang menghalalkannya walaupun tidak minum, keluar dari Islam. Tidak ada keraguan di sini. Karena ini bukan sesuatu yang ada syubhatnya. Seperti menghalalkan babi. Babi sudah jelas-jelas dalam Al-Quran, ijma' gak ada syubhat di dalamnya, akhirnya dihalalkan oleh dia. Na'udzubillah min dzalik, ikhwah. Ini yang harus mungkin jenis-jenis hukum-hukum yang dikatakan oleh para ulama ma'lumun minad dini bidarurah, ini yang harus kita tanamkan kepada para anak-anak kita. Walaupun mungkin mereka belum melihat fisiknya, tapi sudah kita memperkenalkan namanya, karena namanya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Hal ini dapat kita ambil pelajaran dari kisah Mu'ad bin Amr bin Jamuh dengan Bu'ad bin Afra. Mungkin antum pernah mendengar kisah dua anak ini, anak yang masih muda. Mereka itu orang Ansar, orang Madinah. Ikut dalam perang Badar, dua anak ini. Di mana yang bertemu dengan mereka Abdurrahman bin Auf. Beliau sedang berperang, kemudian datang dua anak ini. Paman, katanya. Ya, dia lihat. Merasa iba dengan kedua anak ini ikut perang. Kata beliau, pingin dua anak ini aku gendong saja. Saking mungkin masih beliannya. Tanya oleh mereka, paman kenal Abu Jahal? Iya kenal. Emang ada apa? Kami dengar. Mereka bilang seperti itu. Mereka nggak kenal, belum pernah melihat, karena orang Ansar, orang Mekah pada tahu semua. Kami dengar dia itu orang yang suka mencela Rasulullah. Berarti di sini orang tuanya sudah bukan hanya mengajarkan mereka masuk Islam, baca syahadat, sholat, bukan, sampai diajarkan siapa musuh Islam. Walaupun mereka belum tahu, zaman dulu nggak ada gambar. Tapi diajarkan namanya, ini fulan diceritakan gini. Sehingga muncullah rasa kebencian mereka kepada orang yang mencela Rasulullah. Walaupun mereka belum mengenalnya. Begitu lagi perang, kesempatan cari orangnya yang mana ini. Kenapa emangnya? Kalau aku ketemu dengan dia, katanya, la yufariquni sawaduhu sawadi, la yufariqu sawaduhu sawadi, illa an yakuna ayyuna a'jala lil mauti. Kalau bahasa kita ini, maka kalau aku bertemu dengan dia, maka kita akan bertarung sampai siapa duluan yang mati di antara kita. Jadi mungkin
nggak langsung optimis saya akan bisa membunuh dia kak, siapa dulu yang mati. Maka mendengar itu sangat takjub Abdurrahman bin Auf. Kedua-dua anak ini langsung dia cari-cari, itu orangnya tuh. Kamu lihat tuh yang lagi itu, nah, itu orangnya. Langsung mereka berlari ke sana dan ternyata mereka berhasil membunuh, walaupun nggak sampai mati, tapi dia sudah sekarat. Nanti akhirnya yang terakhir yang membunuh Ibnu Mas'ud, dipenggal kepalanya, tapi berhasil ditusuk oleh kedua anak ini. Mereka langsung bagi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku berhasil membunuh. Langsung mereka menuju ke Rasulullah SAW. Yang menjadi pelajaran di sini apa? Menanamkan ke anak kebencian kepada musuh-musuh Islam, walaupun mereka belum mengenal siapa orangnya. Nah, apalagi di zaman kita, jelas benderanya bisa terlihat, jelas orang pemimpinnya bisa terlihat, pemimpin negara-negara yang memusuhi Islam, yang membantai orang muslimin terlihat. Maka kenapa kita mengajarkan mereka? Ajarkan. Itu bendera itu musuh Islam. Jangan mendukung. Itu orang itu presidennya. Itu orang itu. Ataupun mungkin kalau ini kekufuran ataupun kebid'ahan. Tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang jelas-jelas mengajak orang ke kesesatan, mengajak orang ke amalan-amalan yang berdasarkan dengan mimpi-mimpi, kedustaan-kedustaan. Aku telah mencapai ini, sudah telepon kepada Allah, telah menuju Sidratul Muntaha, sudah ketemu langsung dengan Rasulullah, sudah disalamin oleh Rasulullah. Kebohongan besar. Maka kita tanamkan itu. Siapa itu ayah? Ahlul bid'ah itu. Apa itu bid'ah ayah? Bid'ah itu adalah perbuatan yang menentang sunnah Rasulullah. Mungkin ada orang menganggap ekstrim, wah ekstrim sekali ajaran ini, anak umur kecil sudah diajarin bid'ah itu apa? Jawab sama mereka, jawablah kepada mereka, hadis tentang larangan bid'ah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, itu hadis nomor 5 di Arba'in Nawawiyah. Dan Arba'in Nawawiyah, para ulama sepakat, itu pelajaran hadis tingkat dasar. Kalau sekarang tingkat SD kita, tingkat TK. Berarti Imam Nawawi sudah mempersiapkan hadis-hadis ini, hadis-hadis merupakan dasar agama. Beliau katakan mengapa mengumpulkan cuma 42 itu ke hadis yang lain. Beliau mengatakan hadza min usuluddin, dari dasar-dasar ajaran agama. Iman, Islam, ketaatan kepada, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ketaatan kepada Rasulullah, halal, haram, zuhud. Nah, kalau memang ini untuk anak kecil, berarti memang sudah pantas kita ajarin anak kecil makna man amila amruna fahuwa rad, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Kita ajarkan pada mereka, yaitu tentang bid'ah. Kemudian apa itu bid'ah ketika ditanya, kita terangkan yang sederhana, nggak usah terlalu detail-detail, nggak, yaitu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Kalau anak pribadi seperti itu, lagi naik mobil, misalnya ada acara ritual apa itu, ada apa ya rame-rame itu ya, acara bid'ah. Apa itu bid'ah ya? Bid'ah itu mereka beramal seperti itu tidak diajarkan oleh Nabi itu. Gak ada Nabi cara beramal seperti itu, nyanyi-nyanyi seperti itu, rame-rame seperti itu, gak ada. Itu kita ajarkan seperti itu. Hadis nomor 5 ini. Nah sekarang oleh ahlul bid'ah sekarang ini dibalik. Bid'ah itu perkara sangat besar. Anak kecil jangan diajarin dulu. Seperti anak ketika sanawiyah dulu. Di sanawiyah, anak sudah sanawiyah SMP berarti. Udah, gak usah. Kata ketika mendapatkan itu, tanya, apa itu bid'ah Pak Yai? Udah, gak usah pikirkan itu. Belajar aja, gak usah pikirkan. Kenapa kira-kira itu? Karena kalau sudah ketahuan sejak awal, yang bilang tidak ini, itu bid'ah juga itu. Nanti akan kritis. Gak diajarkan oleh Nabi. Tahu diajarkan oleh Nabi, ada hadisnya. Pak Yai, ini ada hadisnya enggak? Enggak ada. Berarti bid'ah Pak Yai. Nah, jadi kita harus menanamkan ini, yaitu dasar-dasar agama. Di antara dasar agama adalah hukum-hukum.
minuman keras, minuman memabukkan. Walaupun anak kita nggak pernah tahu mereknya. Nah, mungkin bahkan anak kita mungkin nggak pernah kenal, nggak pernah tahu wujud babi, nggak pernah melihat secara langsung apa itu babi. Seperti anak itu dari dulu, dari apa, kecil, ketika SD, ketika SMA diajak oleh ayah anak ke gunung, ke bukit, ke kebun jauh itu. Udah bilang sama ayah anak, ayah tadi lihat babi hutan, berhadapan ke ayah, angkat parang, dia lari. Anak nggak pernah lihat dengan mata kepala sendiri babi hutan. Kalau babi biasa pernah lihat, cuma itu pun di TV, nggak pernah lihat anak asli. Baru anak lihat babi hutan itu ketika anak sudah kuliah di Madinah. Pulang liburan, lewat naik travel dari rumah anak ke kota Banda Aceh, ada babi hutan lagi makan sampah di pinggir jalan. Apa? Ternyata sopir travelnya ini juga berhenti, dia langsung bilang, baru kali ini kulihat babi hutan secara langsung. Ternyata dia juga. Tapi kita sudah diajarin babi itu haram. Jadi apa salahnya? Itu yang kita namanya kita mengajarkan hukum. Walaupun mungkin bendanya belum bisa kita lihat, bendanya belum kita cicipi. Alhamdulillah kita nggak mencicipinya. Baik, ini tentang minuman keras, ini sangat perlu kita pahamkan hukumnya. Baik, Masya Allah, bagus kata-kata Bapak, pertanyaannya bagus sekali. Karena ustadz ataupun siapapun cuma membawakan kaedah. Minuman yang memabukkan haram. Baik. Dan antum datang ke ana. Ada sebuah minuman baru. Beda kalau tulisannya khamar ya. Kalau khamar langsung kita bilang ya. Minum baru, namanya bukan khamar, namanya baru. Ustadz, ini haram atau tidak Ustadz? Kira-kira apa jawaban antum? Jawaban ana, wallahu a'lam. Ana coba bisa mengatakan kalau itu memabukkan haram. Kata-kata ana apa? Kalau itu memabukkan haram. Antum sebenarnya bukan tanya haram atau tidak. Haram atau tidak sudah jelas hukumnya. Sebenarnya antum tanya apa? Ustadz, ini memabukkan enggak atau enggak Ustadz? Nah itu dia. Bisa dibedakan kan? Kalau antum tanya ini haram apa enggak Ustadz? Haram itu sudah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis. Yaitu kalau yang memabukkan haram. Terus ini Ustadz? Nah antum tanyanya jangan gitu. Tanya ini memabukkan atau tidak Ustadz? Jawaban ana, wallahu a'lam. Ana belum nyoba. Nah seperti Bapak tanya, Ustadz bagaimana dengan yang zero alkohol? Maka Anda tanya lagi, memabukkan atau tidak? Gimana ya? Ada yang pernah minum belum ini? Bir ini, tapi bir akhirnya dia mengeluarkan yang zero alkohol ataupun, nah seperti di luar negeri ataupun di, pernah ada seorang dai, ya dia membuat postingan di Arab di toko-toko kelontong itu jual-jual minuman. Kemudian ada sebuah merek, lupa nama mereknya apa itu. Merek itu di Indonesia dijual, tapi di Indonesia minuman beralkohol. Di Indonesia dijualnya minuman memabukkan. Dia bilang ini lihat ini di Indonesia dijual, tapi di Indonesia memabukkan. Ini dijual bebas di sini. Saya nggak mau minum karena saya takut memabukkan ini. Wallah, apa tujuan dia? Apakah ingin memfitnah Saudi, membebaskan jualan di sini? Di toko kelontong biasa. Anak juga pernah lihat. Alhamdulillah, seorang teman kita yang di Universitas Islam Madinah melihat postingan seperti itu, ini fitnah kan? Karena dia mengatakan, saya nggak berani minum, ini dijual bebas. Dia tidak menerangkan apapun. Dia menerangkan cuma nama. Nama ini, di Indonesia memabukkan. Datang teman kita, alhamdulillah dibawakan, disorting, lebih dekat, tunjuk. Ini memang fermentasi dari gandum, tapi tulisannya khali minal alkohol, tidak mengandung alkohol. Atau yang Bapak katakan tadi, zero alkohol. Maka ini tidak memabukkan, maka haram. Jadi tidak sembarangan masuk. Memang mereknya sama dengan Indonesia yang memabukkan, tapi bisa masuk ke sana tidak memabukkan. Jadi gitu Pak ya, kalau memabukkan atau tidak jangan tanya sama Ustadz. Ustadz juga nggak mau nyoba. Tanya ke BPOM, tanya ke produsen. Ini sudah dinyatakan mengandung alkohol atau tidak, jadikan memabukkan atau tidak, patuhi yang itu. Jangan sudah jelas-jelas mengandung alkohol sudah ini
bukan atau tidak ya gitu Mas. Itu nggak boleh tuh, itu main-main berarti. Ya, mungkin kalau buatan yang kita sendiri, jus kita tinggalkan berapa malam, sudah berubah jadi alkohol atau tidak ya? Nah, kalau sudah seperti bau alkohol, nggak usah, ini namanya menghindari syubhat. Nggak usah antum, coba dulu masa, nggak boleh seperti itu. Ya Masya Allah, bagus pertanyaan Bapak. Itu paling banyak yang nanya itu Pak. Paling banyak yang nanya kan, Ustaz ini cuma ngomong kaedah itu. Saya mau tanya langsung mereknya Ustaz. Ada pun merek jangan tanyalah sama saya. Karena harus diuji coba. Itu namanya tahqiqul manal. Ya. Yang iya seperti itu, yang legen gitu. Anda pernah? Itu kalau difermentasi bisa menjadi tua gitu. Seperti apa? Aren ya, gula yang aren itu bisa menjadi tua dan sebelumnya bisa tidak tua. Legen itu kalau cuma barusan itu nggak apa-apa. Tapi kalau lama-lama bisa jadi tua. Kapankah bisa berubah? Perlu uji coba dan jangan nyuruh Ustaz tukang nyoba. Ya. Maka disinilah mungkin kita lebih bisa menerapkan meninggalkan syubhat. Ya, itu namanya Pak dalam fikih itu tahqiqul manat, memastikan kaedah yang kita telah yakini, memastikan berada atau tidak aja pada sebuah benda. Baik, saya kerjaannya siapa ini? Biar kerjaan petugasnya sendiri, yaitu BPOM dan lain sebagainya. Kita patuhin saja lah, masih banyak minuman-minuman soda gembira ya yang memang itu apa istilahnya? Bikin setrum, ya kan? Nah, kita juga punya yang bikin setrum, cuma bentuknya soda. Jadi bukan semua yang berbuih, ingat ya, bukan haram itu gara-gara berbuih, tapi gara-gara memabukkan. Masya Allah, bagus Pak pertanyaan. Itu paling banyak pertanyaan itu. Baik. Yang menjadi perbedaan pendapat para ulama adalah tentang najis tidaknya khamar. Kalau haram tidaknya selesai sudah. Najis tidaknya khamar. Beliau mengatakan pendapat yang pertama, semua para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menghukumi khamar adalah najis. Ini perlu kita ketahui, anak nggak tahu mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain tentang khamar oke lah. Cuma kalau mazhab Syafi'i, najis itu hanya berlaku untuk yang memabukkan yang berupa cair. Contohnya apa? Khamar. Berarti kalau ada yang memabukkan berupa padat, maka dia bukan najis. Nah, dia haram. Haram tapi tidak najis. Contohnya seperti misalnya sekarang ya, daun ganja, ekstasi. Itu seperti mazhab Syafi'i, itu haram tapi tidak najis. Karena mereka menajiskan yang benda memabukkan cuma untuk yang berbentuk cair. Baik, pendapat yang kedua, sebagian ulama diantaranya Al-Muzani, Daud Al-Zahiri, Syaukani, beberapa ulama kontemporer seperti Ahmad Syakir, Ibnu Baz, Ibnu Syekh Utsaimin dan Al-Albani berpendapat bahwa khamar tidak najis. Apa konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau kena baju, kalau dipakai campuran parfum, kalau dan yang lainnya membatalkan sholat atau tidak. Harus dicuci kalau kena badan atau tidak. Ini ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Alasan mereka yang pendapat yang kedua ini dengan dalil bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika telah turun perintah haram, telah turun syariat tentang haramnya khamar, maka Rasulullah memerintahkan untuk menumpahkan khamar di jalan-jalan. Tumpahkan, nggak disuruh buang ke padang pasir sana, gali lubang, kemudian tuangkan, kemudian tutup, tidak. Tapi di jalan-jalan, kayak kita misalnya keluar rumah langsung di depan rumah, kali. Nah, disebutkan oleh para mereka ini, kalau memang najis, kita dilarang untuk membuang najis sembarangan. Kita dilarang untuk buang air besar di bawah pohon, di jalan-jalan tempat berlalu orangnya orang, karena
akan menyulitkan orang berjalan yang membuat tubuh-tubuh dan pakaian mereka tidak najis. Nah, berarti ini mengganggu orang lah. Sekarang kok yang dibuang khamar dengan alasan mereka ini, sehingga menunjukkan berarti haram namun tidak najis. Wallahu taala alam. Di sini beliau tidak menyebutkan apa yang dirojihkan oleh beliau di sini. Kalau anak pribadi, anak lebih merojihkan, menguatkan pendapat yang mengatakan khamar tidak najis. Baik. Apa hukum menjual khamar? Walaupun ada perbedaan pendapat tentang najis tidaknya, namun sepakat tentang haramnya, maka para ulama sepakat bahwa memproduksi, memperjualbelikan dan mengkonsumsi khamar hukumnya haram. Berarti apa yang dilakukan? Dibuang, dimusnahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, mengundi nasib dengan panah itu adalah rijis. Rijis itu adalah najis. Bahasa kita kan najis. Ustaz, berarti ini kan najis dalam Al-Qur'an sudah jelas-jelas najis. Oh tidak, ini najis maknawi di sini. Pendapat kedua mengatakan najis maknawi. Apa buktinya? Buktinya dadu enggak najis. Padahal dadu dipakai untuk berjudi. Nah, dadu dipakai untuk berjudi itu najis atau tidak? Tidak. Al-Qur'an mengatakan kan minuman keras, judi, kemudian berhala, kemudian anak panah dipakai untuk mengundi nasib, rijis. Tapi tidak ada ulama mengatakan panah itu menjadi najis, nggak boleh dipakai. Enggak. Perbuatannya adalah perbuatan yang harusnya dihindari, dianggap najis. Lanjutannya adalah min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itulah perbuatan setan, maka tinggalkanlah semoga kalian berbahagia. Begitu juga hadis yang telah kita lewatin tentang Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi dan berhala. Begitu juga dengan hadis kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hurrimatil tijaratu fil khamar, Allah mengharamkan menjual belikan khamar. Allah juga disebutkan dalam hadis Allah Ta'ala jika mengharamkan sesuatu juga mengharamkan thamanahu, mengharamkan mengambil uang ataupun mengambil upah dari benda-benda tersebut. Baik. Nah sekarang ini tentang khamar, sepakat. Bagaimana dengan alkohol? Perhatikan ini ya. Minuman mengandung alkohol dengan alkohol murni, sama enggak kira-kira? Baik, mari kita lihat di sini pembahasannya. Alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, merupakan unsur ramuan yang memabukkan. Senyawa organik memiliki rumus kimia C2H5OH. Walaupun sebenarnya banyak ya, bukan hanya itu ya. Tergantung namanya, etanol, metanol, pentanol dan sebagainya. Terdapat berbagai jenis alkohol, diantaranya etanol dengan rumus C2H5OH. Alkohol jenis inilah yang merupakan alkohol yang paling luas digunakan dan merupakan bahan utama yang memabukkan dalam khamar. Jadi kalau ada orang mengatakan dia mengkonsumsi alkohol sampai mabuk, semua yang dimaksudkan adalah yang jenis ini, etanol ini. Yang kedua, metanol dengan rumus kimia CH3OH. Alkohol jenis ini biasa digunakan untuk mencairkan beberapa jenis zat. Juga digunakan untuk parfum, minyak wangi, dan bahan bakar. Alkohol ini sangat beracun dan dapat mengakibatkan kematian bagi orang minumnya, sekalipun juga memabukkan. Namun ini adalah tidak untuk konsumsi sebenarnya. Ini yang dinamakan bahasa kita spiritus. Makanya kalau kita lihat ada orang-orang yang ingin mabuk tapi membeli alkohol murni di apotek, kemudian dicampur-campur akhirnya mati, gara-gara ini. Ada, anak Allah alam yang mana ya? Ada alkohol yang kalau diminum bukan mabuk tapi buta. Yang mana kira-kira? Siapa yang tahu? Metanol ini. Metanol ini, Pak ya. Nah, kalau kita minum bukan mabuk, buta langsung. Jadi kena langsung saraf mata.
Jadi yang ini apa hukumnya? Ini bukan memabukkan, tapi haramnya gara-gara membahayakan. Yang ketiga, beliau mencontohkan isopropil alkohol. Alkohol jenis ini sangat beracun dan sangat sama sekali tidak digunakan dalam pembuatan minuman keras, hanya digunakan sebagai bahan pengawet dengan kadar aman, juga digunakan untuk sterilisasi, pembersih kulit, dan digunakan di laboratorium dan industri. Nah, sekarang jenis-jenis ini, apakah hukum alkohol sama dengan khamar? Dari analisa sampel minuman yang memabukkan, biasanya terdapat alkohol dengan kadar yang berkisar 8-20% dan sisanya terdiri dari air dan karbohidrat. Ini berarti bahwa alkohol bukanlah mutlak khamar. Alkohol hanya salah satu bagian pembentuk khamar yang terpenting dalam minuman yang memabukkan. Akan tetapi karena alkohol adalah zat utama yang menyebabkan terjadinya dampak mabuk dalam khamar, yang merupakan illah, alasan diharamkannya khamar, maka hukum alkohol dapat disamakan dengan khamar. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hal ini. Yang pertama, mereka mengatakan alkohol sama dengan khamar. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer. Pendapat yang kedua, alkohol bukanlah khamar. Ini pendapat didukung oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha dan beberapa ulama kontemporer. Dan beliau di sini, penulis ini, maka berdasarkan hadis kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, setiap memabukkan itu khamar, setiap memabukkan itu haram, dan unsur pembuat yang memabukkan itu adalah alkohol, maka berdasarkan hadis ini alkohol dalam syariat dinamakan khamar dan hukumnya sama dengan khamar karena alkohol merupakan unsur utama yang memabukkan dalam minuman khamar. Akan tetapi, apakah semua jenis alkohol hukumnya sama dengan khamar? Jawabannya adalah alkohol merupakan zat nama atau zat yang tidak dikenal pada masa Nabi. Alkohol tidak ada, yang nama adalah khamar. Pada saat itu hanya dikenal dengan khamar, dan karena unsur utama yang memabukkan dalam khamar adalah etanol, maka hanya alkohol jenis ini saja yang hukumnya sama dengan khamar. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun. Adapun alkohol jenis lain yang dapat mengakibatkan kematian peminumnya, maka hukumnya sama dengan racun. Boleh digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk diminum. Ana wallahu ta'ala, yang dijual di apotik itu jenisnya mana nih Pak? Metanol atau etanol itu? Kayaknya metanol ya. Gimana Bu? Etanol. Yang di apotik yang 90% yang itu etanol. Berarti itu yang bisa membuat mabuk kalau dicampur. Kalau spiritus oke lah metanol ya. Metanol. Kalau di Saudi itu alkohol murni tidak dijual. Kalau mau membersihkan luka, yang dijual adalah tisu yang mengandung alkohol untuk mensterilkan luka. Kenapa semuanya itu? Gara-gara mereka mencegah penyalahgunaan. Kalau mau membeli suntik, akan dijual suntikan tapi tanpa jarum. Jadi misalnya butuh untuk netes, yang seperti anak dulu pernah beli untuk anak yang perlu obat tetes, dia bilang ini nanti kasih minum pakai ini ya, diambil jarum, diambil jarumnya diambil oleh dia, diserahkan yang tanpa jarum. Itu apa? Pencegahan. Memang undang-undang dilarang apotik menjual itu karena pencegahan untuk biar tidak menjalahgunakan untuk yang mana? Nggak mempengaruhi karena Allah lah, kalau Bapak yang merojikan yang mana? Kalau saya merojikan pendapat minum alkohol itu tidak najis. Ya, kemudian ditutup ya. Ya boleh. Nah, yang seperti campuran-campuran di parfum. Ya, makanya kalau ada orang bertanya, Ustaz, alkohol yang parfum yang mengandung alkohol najis atau tidak Ustaz? Nah, ini yang alkohol yang campuran parfum ini bukan alkohol untuk yang memabukkan itu alkohol untuk yang malah meracuni itu. Nah, berarti ini tidak dinamakan khamar. Bukan hanya itu, khamar saja itu tidak kita berpendapat Anda merojikan pendapatnya tidak najis. Baik. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.